Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, selain mengebut pengerjaan vaksin merah putih, pemerintah Indonesia terus mencari sumber vaksin COVID-19 untuk kebutuhan di dalam negeri. Yang terbaru, pemerintah Indonesia sudah mengamankan tambahan 100 juta vaksin COVID-19 dari AstraZeneca, perusahaan farmasi dari Inggris. Lalu apakah pemenuhan kebutuhan vaksin menjadi hal yang mutlak saat ini? Kita akan membahasnya bersama ahli virologi Universitas Udayana, I Gusti Ngurah Kade Mahardika, dan epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi Mbak Vera, selamat pagi Pak Mahardika. Ya, saya ingin ke Pak Mahardika terlebih dahulu. Pak Mahardika, Indonesia ini kan sudah melakukan pendekatan setidaknya kepada 4 perusahaan farmasi. Nah, menurut Anda, langkah perburuan kuantitas inikah yang wajib diprioritaskan saat ini? Ya, satu ini kita the more the better ya, lebih banyak lebih bagus. Dan karena kenapa demikian? Kebutuhan Indonesia besar. Kita mempunyai 280 juta penduduk. Kalau diasumsikan minimum 70% penduduk itu sudah kebal, maka kita memerlukan paling tidak 200 juta dosis. Dan kemudian kalau memerlukan 2 kali injeksi, kita perlu 400 juta dosis. Sehingga kalau ini sumbernya lebih banyak dan masing-masing mempunyai kapasitas yang juga pasti terbatas, mungkin setiap tahun hanya 50 juta atau 20 juta, maka dengan semakin banyak, maka kebutuhan dapat dipenuhi dalam waktu yang singkat. Jadi kalau misalnya sampai akhir, harapan saya sampai akhir pertengahan 2021 itu 70% penduduk sudah memperoleh vaksinasi atau lebih, kemudian sehingga tidak menunggu sampai akhir 2021. Sehingga konsepnya adalah the more the better, lebih banyak lebih bagus. Nah, tentang kualitas tentu saja sudah akan kami pantau, dan karena ini trial dalam trial internasional ini banyak lembaga dunia yang memantau, sehingga kualitas pasti sudah akan terpenuhi kalau sudah dianggap lolos sebagai vaksin pandemi. Jadi tinggal kemudian masalah kuantitas. Saya kira itu Mbak Vera. Baik, artinya urgensinya saat ini memang untuk mencari sebanyak-banyaknya kuantitas dari vaksin ini untuk mengejar 200 juta dosis begitu ya? Ya betul. Jadi karena kemampuan negara, kemampuan kita vaksin merah putih terlambat kita kembangkan, sehingga kita mencari sumber-sumber lain. Kemudian satu sumber itu akan terbatas kapasitasnya, sehingga lebih banyak sumber maka kebutuhan akan lebih cepat terpenuhi. Saya kira itu Mbak Vera. Baik, saya ingin dengar pendapat dari Pak Diki. Pak Diki, tanggapan gerilya pemerintah Indonesia mencari sumber vaksin di berbagai negara untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Ya, itu satu strategi diplomasi multilateral yang memang harus dilakukan ya. Dan saya juga terlibat waktu di swine flu waktu dulu ya. Tapi harus diingat bahwa tentu ada klausul di situ bahwa vaksin subjek untuk kita pastikan memenuhi kriteria keamanan secara global dan nasional. Jadi itu ada klausul itu yang dimasukkan dalam letter of interest ataupun perjanjian yang disepakati negara dengan beberapa pihak produsen itu. Dan itu juga yang dilakukan di hampir semua negara maju itu. Jadi sehingga tidak ada kerugian dan tidak ada konsekuensi yang akan merugikan Indonesia. Itu yang harus dilakukan. Dan sekali lagi sampai saat ini kita semua masih menunggu, belum ada satupun vaksin yang terbukti aman dan efektif. Dan yang terpenting juga sebetulnya yang paling utama prioritas saat ini adalah jangan mengabaikan dan melupakan strategi yang paling fundamental, yaitu di aspek 3T dan 3M, testing, tracing, dan juga perubahan perilaku di masyarakat. Karena ini akan ada di dalam setiap fase jangka pendek, menengah, sampai panjang dari pengendalian satu pandemi. Dan nanti ketika ada vaksin ini, dia akan menjadi kombinasi yang efektif untuk kita semua keluar dari situasi pandemi. Baik, saya ingin kembali ke Pak Mahardika. Pak Mahardika, bisakah dibedah masing-masing vaksin yang sedang dijajaki oleh pemerintah Indonesia? Apakah kira-kira cocok untuk disuntikan ke penduduk di Indonesia? Ya, cocok atau tidak, pertama tentu saja isinya dulu atau komponen utamanya.
antigennya atau virusnya. Nah, sekarang kan memang virus dunia sudah mengalami sedikit mutasi atau variasi, tetapi secara garis besar bottom line-nya itu masih kurang lebih secara genetik seragam, terutama dalam protein yang namanya spike protein. Dan itu satu. Jadi apapun vaksinnya sementara masih bisa digunakan di Indonesia. Kemudian yang kedua, platform yang digunakan masing-masing vaksin berbeda, yaitu Sinovac misalnya itu menggunakan platform virus inaktif, jadi virus utuh yang dimatikan. Sedangkan AstraZeneca misalnya itu menggunakan platform adenovirus vektor, jadi virus vaksin komponen vaksin disisipkan pada gen adenovirus sehingga pada saat divaksin nanti akan yang bersangkutan akan menimbulkan antibodi. Nah, yang lain Sinopharm juga menggunakan proposal atau pendekatan adenovirus. Sementara yang saya hanya mengenal 3 dulu sementara Mbak Vera di Kalbe dari Korea konon juga menggunakan adenovirus. Jadi ini adalah approach yang berbeda. Ada yang menggunakan virus utuh tetapi dimatikan, ini tentu yang paling baik, yang paling lengkap. Sementara ada komponen yang hanya mempunyai 1 atau 2 gen daripada virus COVID-19 ini. Ya, apapun ini, karena komponen utamanya adalah protein spike namanya, dan itu sementara di dunia kurang lebih masih homogenus, jadi variasinya masih tidak begitu hebat, tidak begitu minimum, tidak begitu banyak, sehingga dari manapun asal vaksin itu sementara masih bisa digunakan di Indonesia. Tentu kita akan pantau jangka panjang apakah ada perubahan virus yang memerlukan kemudian bibit vaksin yang baru. Saya kira itu jawaban saya dulu. Baik, artinya kualitas vaksin tidak bisa dilihat hanya dari platform yang berbeda, approach yang berbeda. Lalu bisa dilihatnya secara spesifik dari mana, Pak Mahardika? Kualitas vaksin sebenarnya yang dalam penggunaan vaksin pandemi ini dasarnya pertama tentu saja adalah efikasi. Kemudian yang kedua adalah komponen keamanan. 2 komponen vital ini akan menjadi yang utama yang kita perhatikan. Untuk efikasi saya kira ini tergantung nanti. Kalau vaksinnya ini zaman pandemi, meskipun vaksinnya mempunyai efikasi mungkin katakanlah 60% atau 70%, barangkali WHO dan juga Menkes juga nanti akan memutuskan tetap kita gunakan karena ini pandemi, bukan situasi biasa. Nah, kemudian ini tentu saja untuk efikasi kita akan lihat dari data hasil trial fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 dan fase 2 sudah hasilnya sangat memuaskan. Mudah-mudahan fase 3 juga memuaskan. Nah, kemudian yang kedua tentu yang paling akan vital dalam fase 3 ini adalah keamanan. Apakah ada penduduk yang setelah divaksin kemudian kontak dengan virus tidak menimbulkan atau mengembangkan gejala-gejala yang lebih fatal. Ini dua faktor. 2 ini sudah pasti akan menjadi pantauan kita. Begitu ini tidak lolos, terutama keamanannya tidak lolos, maka sudah cukup alasan untuk mengatakan vaksin ini tidak lulus ujian. Jadi ini dulu faktornya. Setelah itu baru kita kuantitas. Jadi untuk kuantitas sekali lagi untuk menimbulkan yang disebut dengan herd immunity atau kekebalan penduduk. 70% penduduk Indonesia mesti kebal terhadap COVID-19, barulah kita bebas dari pandemi ini, maka kita memerlukan 70% kali jumlah penduduk kali 2, kalau dia diperlukan 2 jenis vaksin. Nah, platform yang berbeda ini juga nanti perlu dipikirkan, karena mungkin waktu yang harus divaksinasi itu ada yang sekali, ada yang 2 kali, sehingga untuk menimbulkan, menghindari kekacauan nanti sebaiknya platform yang berbeda ini ditujukan kepada kelompok-kelompok atau prioritas-prioritas penduduk yang berbeda juga. Saya kira itu, Mbak Vera. Baik, saya ingin ke Pak Diki. Pak Diki, kalau tadi dikatakan bahwa faktor efisiensi ataupun juga efektivitas dari vaksin ini menjadi hal yang sangat penting begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi sifat SARS-CoV-2 yang mudah sekali bermutasi, bagaimana untuk memastikan kecocokan ini antara yang berbeda negara, tidak semuanya diuji di Indonesia, ini memiliki prosentase kecocokan yang tinggi?
Secara data ilmiah dan informasi diskusi para pakar di level global sampai saat ini, ya sependapat tadi dengan Pak Mahardika, tidak ada masalah terkait strain atau perbedaan dari mode dari riset vaksin ini. Jadi vaksin ini bisa berlaku di semua negara. Ya, jadi itu kabar yang mengembirakan ya, potensi bahwa vaksin ini bisa berlaku di semua negara. Tapi yang menjadi isu saat ini sangat krusial adalah bagaimana aspek dari keamanan dari dari vaksin ini. Karena itu yang paling menentukan. Adapun masalah efikasi ataupun efisiensi, secara global WHO sendiri sudah menyampaikan standarnya 50% pun sudah bisa diterima. Karena memang prediksi pada produk vaksin pada gelombang pertama ini kita sebut dengan produk vaksin yang efikasinya di derajat menengah gitu ya, atau disebut dengan derajatnya. Jadi itu tidak menjadi masalah. Namun yang sekali lagi harus diketahui oleh semua pihak bahwa prediksi ketika vaksin pertama nanti yang aman, terutama sudah ada kemudian efikasi minimal 50% itu ada, itu tidak serta-merta akan menghilangkan keharusan kita untuk melakukan 3T dan 3M ini. Ini yang harus disadari oleh semua negara dan semua wilayah. Dan karena itulah sekali lagi saya mengingatkan bahwa yang disebut dengan 3T ini, testing tracing ini begitu penting sekali. Karena ini juga akan menjadi modal, baik itu saat vaksin itu belum ditemukan maupun apalagi ketika vaksin itu ditemukan. Karena testing ini akan selalu menjadi satu indikator untuk pengamatan. Oke, dengan kata lain bahwa vaksin ini bukan solusi akhir dari mengatasi pandemi ini begitu ya, Pak Diki. Tapi kita lanjutkan nanti usai jeda, tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Diki dan juga Pak Mahardika. Saya ingin ke Pak Diki lagi. Pak Diki, tadi Anda sempat mengatakan bahwa vaksinasi ini bukan solusi akhir. 3T dan juga 3M tetap harus dilakukan walaupun vaksin sudah akan diterapkan nanti. Bagaimana untuk bisa memberikan keyakinan ke masyarakat bahwa vaksinasi untuk bisa menjadi solusi sementara? Yang harus difahami semua pihak saat ini bahwa sejauh ini belum ada pandemi yang selesai dengan vaksin. Ya. Itu fakta ilmiah yang saat ini dihadapi oleh dunia. Dan tampaknya untuk pandemi COVID-19 ini juga kita masih memiliki kemungkinan kecil bahwa ini akan selesai dengan vaksin. Dan ini artinya program vaksinasi ini akan memerlukan kombinasi yang sangat-sangat efektif dengan strategi 3T dan 3M ini. Dan ini sekali lagi tentunya mengharuskan bahwa ketika vaksin itu, sebelum datang vaksin itu, maka setiap negara, setiap wilayah harus punya baseline fundamen dari strategi yang 3T ini yang sangat-sangat optimal. Sehingga ketika vaksin ini datang, ini akan menjadi tinggal melakukan kombinasi yang efektif. Dan sekali lagi harus dipahami oleh masyarakat bahwa peran masyarakat ini besar ya, ada 70% dalam melandaikan kurva, di antaranya dalam peran untuk melakukan perilaku yang menunjang untuk kita meminimalisir terjadinya penyebaran dari virus ini. Namun ketika vaksin ini ada, dan ini saya yakin Badan POM juga sudah selalu memantau ini. Nah, ini peran dari semua masyarakat ini untuk bisa melakukan atau menerima program vaksinasi ini secara mendukung program pemerintah ini. Ya, oke, baik. Bagaimana mendukung peran pemerintah begitu tentu juga dibutuhkan. Bagaimana mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Saya ingin ke Pak Mahardika. Pak Mahardika, ini kita berbicara lagi terkait dengan aspek keamanan dari vaksin-vaksin yang didatangkan dari berbagai negara yang sejauh ini sudah ada pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Bisakah berbeda efek samping yang dihasilkan ketika hasil penelitian di negara asal dengan yang digunakan di Indonesia?
Ya, satu poin sebelum lanjut, ini bukan solusi sementara. Vaksin itu memang salah satu jalan keluar farmasetikal untuk mengatasi pandemi di samping non farmasetikal seperti 3M tadi. Jadi tidak sementara, Mbak. Jadi salah satu komponen penting untuk keluar pandemi adalah farmasetikalnya vaksin. Nah, sedangkan aspek keamanan kalau misalnya nanti sudah dilakukan di luar negeri tapi tidak dilakukan di Indonesia, apakah kemudian juga aman di Indonesia? Saya kira secara garis besar fisiologi manusia, fisiologi orang itu kurang lebih seragam di seluruh dunia. Yang berbeda hanya mungkin masalah gizi, kemudian masalah lingkungan. Ini yang berkontribusi nanti berkontribusi apakah hasilnya akan berbeda apa tidak. Untuk saat ini saya kira kita baiknya mungkin tidak nanti bagaimana kalau berbeda mungkin kita abaikan dulu sementara. Tentu Departemen Kesehatan dan para dokter dan juga akan memantau ada peluang-peluang terjadinya perbedaan respon keamanan ini, terutama sekali faktor keamanan kan yang paling saya takutkan adalah ketebalan virus atau densitas virus atau aktivitas virus yang tinggi masih di Indonesia dibandingkan dengan kalau trialnya misalnya di Cina di mana aktivitas virusnya sudah masih sangat rendah, sedangkan kita gunakan di Indonesia yang aktivitas virusnya masih tinggi. Ini yang mungkin satu-satunya faktor yang paling vital nanti, salah satu faktor yang paling vital yang menentukan perbedaan nanti pola keamanan vaksin dibandingkan dengan Indonesia dan di luar negeri. Mudah-mudahan tidak terjadi, Mbak Vera. Jadi kita berasumsi dulu apa yang terjadi dan karena vaksinnya ini, terutama adalah vaksinnya secara teknologi itu satu dengan Sinovac atau vaksin inaktif itu sudah sangat lazim di dunia. Ini vaksin inaktif. Kalau Mbak Vera divaksin pasti menggunakan pendekatan ini. Sementara pendekatan yang baru oleh AstraZeneca dan kemudian juga nanti Sinovac dan yang lain dengan adenovirus vektor itu, sementara hasil klinis 1 dan klinis 2 sama sekali tidak ada isu keamanan. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita gunakan juga di Indonesia. Jadi sekali lagi yang utama adalah ada vaksin dulu. Barangkali dalam keadaan tadi sudah Pak Diki sudah sebut, bahkan efikasi 50% pun dalam kasus emergensi ini akan diterima oleh WHO. Jadi ada dulu sesuatu, kemudian kita lakukan, kemudian nanti akan dilakukan perbaikan-perbaikan oleh para ahli di dunia. Saya kira itu, jadi mudah-mudahan ini tidak, kekecewaan Mbak Vera itu tidak menjadi kenyataan lah, kurang lebih seperti itu. Iya, semoga tidak menjadi kenyataan. Tapi Pak Diki, bagaimana dengan hasil survei masyarakat yang masih meragukan terkait dengan vaksin Sinovac ini kurang lebih ada 60%. Mereka mempertanyakan terkait dengan uji klinis yang masih dilakukan fase ketiga belum selesai, tapi akan ada rencana vaksinasi di bulan November. Bagaimana menjelaskan ini secara ilmiah kepada masyarakat? Yang mungkin tadi menambah jawaban saya sebelumnya juga bahwa dalam satu program besar ya pengendalian pandemi khususnya yang kaitannya dalam hal ini dengan vaksinasi, ada yang disebut dengan strategi komunikasi risiko yang harus dilakukan baik sebelum ada program vaksinasi itu, selama melakukan program vaksinasi dan setelahnya. Nah ini yang tampaknya harus terus dilakukan dan tentu pemerintah melibatkan banyak pihak yang artinya salah satunya adalah memberikan pemahaman pada masyarakat dan tentu yang disebut dengan pemahaman di sini adalah plus minusnya harus disampaikan pada masyarakat bahwa sisi positif dan negatifnya disampaikan sehingga masyarakat juga mengetahui dan ikut memonitor. Ya, ini yang itulah sebabnya termasuk dalam kaitan adanya negosiasi kerjasama dengan berbagai macam produsen di luar ini juga tentu harus disampaikan penjelasannya pada masyarakat apa plus minusnya dan sekali lagi dalam hal ini perlu ada kelibatan dari para pakar komunikasi, para pakar juga termasuk di ahli-ahli kesehatan yang tentunya nanti akan menjadi rujukan masyarakat. Dan ini tidak terjadi di Indonesia saja, Mbak Vera. Di Amerika sendiri saat ini menurun dari tadinya 70% kepercayaan pada vaksin sekarang jadi 50%. Okay. Sekarang status saat ini. Jadi ini artinya tentu harus ada peran dari para pejabat publik yang ketika menyampaikan apa adanya itu akan menimbulkan kepercayaan lebih besar. Ya,
Nah, ini juga ada yang diragukan gitu ya ketika rencana vaksinasi awal ini akan diberikan kepada tenaga medis, kemudian akan berlanjut kepada lansia dan juga yang memiliki penyakit komorbid. Sedangkan kita tahu pada tahap uji klinis ini tidak diperuntukkan bagi mereka dengan usia yang lebih dari 59 tahun, yaitu hanya kurun usia 18 sampai 59 tanpa komorbid. Bagaimana menjelaskan ini juga Pak Diki? Ya, ini yang memang sekali lagi terus harus ada informasi yang disampaikan pada masyarakat. Kita tahu kriteria pemberian vaksinasi, apalagi dalam situasi wabah, itu ada yang disebut dengan namanya halo. H-nya dari health, ya, artinya orang yang punya komorbiditas. A-nya dari age, jadi dari sisi usia, ya. Kemudian L-nya dari lifestyle, misalnya orang-orang yang diplomat, orang yang pergi ke daerah-daerah yang rawan, ya, artinya rawan wabah, dan juga O-nya dari occupation, jadi dari pekerjaan. Nah, ini yang artinya harus dimulai disampaikan oleh pemerintah bahwa kenapa ketika tahapan fase 3 dilakukan di Bandung, kenapa tidak melibatkan? Nah, ini yang harus menjelaskan adalah prinsipal investigatornya atau tim penelitinya supaya jadi jelas di masyarakat. Kemudian nanti kriteria prioritas pemberian vaksin, kenapa kriterianya apa, ini juga terus disampaikan, dan ini ada diskusi publik yang akhirnya akan mengarah pada semakin terbangunnya kepercayaan dari publik. Ini nggak bisa serta-merta, harus ada proses yang dibangun, harus ada proses komunikasi yang dibangun. Oke, artinya sejauh ini edukasi kepada masyarakat kurang sehingga muncul disinformasi begitu ya Pak Diki? Ya, saya melihat ya mungkin ya belum optimal lah ya. Artinya kita harus akui ini karena saat ini media sosial ini jadi salah satu sumber informasi kan. Dan ini artinya komunikasi risiko itu salah satunya menyasar populasi, kemudian juga menyasar media yang tepat. Ya, ini yang mungkin harus dievaluasi oleh para ahli komunikasi. Baik, terakhir ke Pak Mahardika, bagaimana bisa meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah saat ini sedang berupaya penuh untuk mengejar kuantitas tapi tidak mengesampingkan kualitas? Tentang 60% itu saya tidak khawatir sama sekali, karena vaksin tidak akan diberikan kalau belum lolos uji klinis dan belum di-approve oleh BPOM Indonesia. Itu satu poin. Jadi meskipun vaksin sudah ada, vaksin tidak akan diberikan kepada masyarakat. Jadi harus lolos dulu, harus lulus nilai. Nah, bagaimana kemudian meyakinkan kepada masyarakat bahwa ini intinya sekali lagi kita ini dalam suasana pandemi, kita memerlukan sesuatu untuk segera keluar pandemi, dan kemudian salah satu komponen utamanya adalah yang farmasetikal adalah vaksin. Dan vaksin itu tentu sekali lagi sudah diawasi dengan semua prosesnya dilanjutkan, hanya dipercepat kala pandemi. Jadi tidak ada proses yang dilampaui. Jadi hanya prosesnya itu semua semua dilalui, hanya kemudian fasenya atau waktunya dipercepat, sehingga sekali lagi mestinya tidak membuat kita khawatir. Saya juga tidak khawatir. Sekarang 60% tidak percaya, menjelang mungkin akhir tahun setelah hasilnya keluar baru akan menjadi lebih baik. Sekali lagi ini kita harapkan, dan untuk faktor keamanan sekali lagi ini sudah sangat menjadi perhatian kita. Data ini yang kita perlukan, begitu aman maka baru akan kita setujui dan baru akan disetujui oleh BPOM untuk diedarkan Indonesia. Saya kira ada baiknya kita sabarkan, bahwa mari kita positive thinking, mari kita berharap bahwa vaksin segera ada, kemudian hasilnya baik dan tidak ada gejala samping yang kita khawatirkan, sehingga kemudian kita bisa keluar dari cekapan pandemi yang sudah luar biasa ini. Saya kira itu Mbak Vera. Ya, oke. Intinya adalah bagaimana masyarakat untuk tidak ragu akan upaya-upaya pemerintah, karena tentu pemerintah juga ingin mengutamakan keselamatan bagi masyarakat begitu ya, untuk bisa melakukan vaksinasi secepatnya. Terima kasih ahli virologi Universitas Udayana I Gusti Ngurah Kade Mahardika dan epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.